Contoh soal dan penyelesaian derivatif atau turunan dengan aturan rantai atau chain rule. Nah, jadi ini rumusnya ya, bahwa Y aksen atau turunan dari Y atau juga nanti turunan dari Fx itu sama dengan turunan Y terhadap X. Jadi terhadapnya ini yang penting gitu ya. Jadi persamaan Y ini diturunkan terhadap X, kemudian kita Y ini di dalamnya ada fungsi U. Fungsi U ini juga terhadap X, jadi bisa dibuat dy turunan Y terhadap fungsi U, kemudian fungsi turunan dari fungsi U terhadap si X ya. Jadi dy per du dikalikan dengan du per dx. Jadi misalnya contoh ini nih, contoh kayak begini. Jadi untuk di awal mungkin kita tuliskan dulu U-nya apa ya, Y-nya apa. Tapi nantinya kalau persoalannya sudah menjadi agak lebih dari dua fungsi komposisi di dalam persamaan utama, itu ada baiknya main langsung saja, nggak usah dituliskan kayak begini. Jadi cukup di dalam pikiran saja untuk membuat asumsi U-nya yang mana. Oke, jadi misal contoh soal nomor 1, fx adalah x kuadrat ditambah 3x dalam kurung pangkat 100. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini terdapat fungsi komposisi. Fungsi komposisinya adalah persamaan utamanya adalah ini ya, x kuadrat pangkat plus 3x. Jadi ini fungsi komposisi kemudian dipangkatkan dengan 100. Jadi di sini kita asumsikan bahwa U-nya itu adalah x kuadrat ditambah 3x ya. Kemudian Y-nya ini adalah fx, Y sama dengan fx, sehingga Y-nya adalah U pangkat 100. Ya, jadi sekali lagi, x kuadrat plus 3x-nya ini kita asumsikan sebagai U, sehingga persamaan fx ini sama dengan U pangkat 100. Nah, sekarang kita sudah punya U-nya, punya Y-nya, udah kita masukin ke persamaan ini. Gitu ya. Jadi, dy ini diturunkan terhadap U. Apa U-nya tadi? U-nya ini x kuadrat plus 3x. Jadi bisa dikatakan bahwa diturunkan terhadap x pangkat 2 plus 3x. Nah, cuman karena kita asumsikan jadi U kan jadi lebih simpel nih nulisnya. Gitu ya, dy per du. Jadi sama dengan 100 100 dikalikan dengan U pangkat 99. Jadi 100 ini diturunkan terhadap U, jadinya 100 dikalikan dengan U pangkat 100 dikurang 1, jadinya 100 dikali U pangkat 99. Jadi bisa aja nanti U-nya langsung dimasukkan, berarti 100 dikalikan dengan X kuadrat plus 3X dalam kurung pangkat 99. Kemudian U-nya sendiri diturunkan terhadap X. U-nya adalah X kuadrat plus 3X. Diturunkan nih terhadap X-nya. Gitu ya. Jadi du per dx itu adalah X kuadrat turunannya adalah 2X. Kemudian 3X turunannya adalah 3. Jadi turunan dari U terhadap X adalah 2X plus 3. Dan sudah ada dy per du, sudah ada du per dx, sehingga tinggal dikalikan dua ini. Jadi 100 kali U pangkat 99 dikalikan dengan 2X plus 3 dalam kurung. Udah, U-nya kita masukin lagi adalah X kuadrat ditambahkan dengan 3X. Oke, jadi 100 dikali X kuadrat tambah 3X pangkat 99 dikalikan dengan 2X plus 3. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara cepatnya. Cara cepatnya artinya kalau kayak begini ini, f aksen x sama dengan, artinya kita turunkan ke semua persamaan ini terhadap x kuadrat plus 3x. Jadi, adalah 100 dikalikan dengan x kuadrat plus 3x dikali 100 dikurang 1 alias 99. Kemudian dikalikan dengan persamaan ini diturunkan terhadap x. Jadinya adalah dalam kurung 2x ditambahkan dengan 3. Dan selesai ya. Jadi kita tidak tuliskan lagi bahwa U sama dengan x kuadrat plus 3x dan seterusnya. Soal nomor 2. Ada fungsi fx sama dengan sin 4x. Jadi di dalam ini terdapat dua fungsi. Pertama fungsi sin, kemudian fungsi 4x. Jadi kita tuliskan U-nya sebagai 4x, kemudian Y sama dengan sin U.
ya, sama dengan fx sebetulnya. Fx sama dengan y sama dengan sin u. Cuman kalau dia fx berarti dalamnya terhadap variabel x. Kemudian kita tinggal turunkan artinya, karena kan dia dy per du dikalikan dengan du per dx. Dy per du itu, nih sin u, turunan sin u apa? Turunan dari sin adalah cos, jadi cos u. U-nya tadi adalah 4x, jadi kita tuliskan cos 4x. Kemudian du per dx, turunan u terhadap x, dari turunan dari 4x adalah 4. Kemudian tinggal dikalikan saja dua persamaan ini, yaitu cos 4x dikalikan dengan 4, sehingga jawabannya menjadi 4 dikali cos 4x. Sebetulnya kalau nggak kita tuliskan secara cepat, kita kerjakan gitu ya. Ini misal kita hapus nih, kita hapus, kita kerjakan dengan cara cepat nih gitu kan. Jadi f x ini adalah yang pertama adalah turunan sin adalah cos. Jadi tetap di dalamnya 4x. Kemudian turunan dari 4x dikalikan dengan turunan 4x. Turunan dari 4x adalah 4. Sehingga tinggal dituliskan jadi 4 cos dalam kurung 4x. Ya. Soal nomor 3. Fx sama dengan akar 3 dari 1 plus sekan x. Berapakah turunannya? Nah, kalau kayak begini, yang kita pertama sederhanakan dulu akar 3 ini gitu ya. Jadi akar 3 ini dari 1 plus sekan x itu sama saja dengan dituliskan sebagai 1 plus sekan x pangkat sepertiga. Oke. Jadi kalau ada akar b di sini a pangkat n, maka itu sama saja dengan a pangkat n per b ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian U-nya artinya U-nya adalah 1 plus sekan X. Ya, 1 plus sekan X. Kemudian Y-nya itu adalah U pangkat sepertiga. Ya, jadi ini dalamnya adalah U. Kemudian luarnya Y sama dengan U pangkat sepertiga. Udah tinggal diturunkan. dy per du artinya turunan dari U pangkat sepertiga. Ya, sepertiga taruh ke depan. Kemudian sepertiga dikurangkan dengan 1. Sepertiga dikurang 1 berarti kan sepertiga dikurang 3 per 3 ya, 1 itu kan sama saja dengan 3 per 3 karena syarat pengurangan pecahan penyebutnya harus sama, sehingga dia sama dengan minus 2 per 3, sehingga diperoleh di sini U pangkat minus 2 per 3. Jadi U nya masukin nih 1 plus sekan X, jadi sepertiga dikalikan dalam kurung 1 plus sekan X pangkat minus 2 per 3. Kemudian next du per dx, U-nya adalah 1 plus sekan X. Nah, satunya kan kalau diturunkan jadinya 0. Tinggal sisa turunan dari sekan X. Turunan dari sekan X itu bisa di tabel adalah sekan X dikalikan dengan tangan X. Udah tinggal dikalikan ini nih. Ya, 2 ini dikalikan dy per du dikalikan dengan du per dx dan diperoleh sepertiga dikali dalam kurung 1 plus sekan X pangkat minus 2 per 3 dikalikan dengan sekan X dikali tangan X. Jadi, ini karena minus pangkat minus 2 per 3 kan bisa kita turunkan ke bawah pecahannya. Jadi 3 dikalikan dengan 1 plus sekan X pangkat 2 per 3. Ya. Sekan X dikali tangan X dibagikan dengan 3 dikali 1 plus sekan X pangkat 2 per 3. Ini jawabannya. Oke. Terus ini bagaimana kalau kita langsung kerjakan, nggak usah pakai U-nya dituliskan gitu ya. Jadi soalnya itu ya, soalnya akar 3 dari 1 plus sekan dalam kurung X. Kayak begini ya soalnya. Di sini depannya adalah Fx. Nah, oke, betul. Kemudian fx-nya kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dulu bentuk akarnya menjadi pangkat. Jadi 1 plus sekan X dalam kurung pangkat sepertiga.
So, kemudian artinya kita turunkan dulu nih terhadap fungsi yang ada di dalam ini nih. Fungsi yang ada di dalam ini kita turunkan dulu. Jadinya sama dengan, jadi f x sama dengan 1/3 dikalikan dengan 1 plus secant x pangkat 1/3 dikurang 1 alias minus 2/3. Kemudian baru dikalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalam ini terhadap x. Jadi dikalikan dengan turunan 1 kan 0. Sisanya adalah secant x saja. Turunan secant x sendiri adalah secant x dikalikan dengan tangan x. Dan penyelesaian selanjutnya sama seperti ini. Ya. Secant x dikali tangan x dibagikan dengan 3 dikali dalam kurung 1 plus secant x pangkat 2/3. Kemudian soal nomor 4. Fx sama dengan 1 per x pangkat 2 minus x pangkat 5. Terus ditanya adalah turunannya. Jadi ini bisa diselesaikan dengan cara pakai quotient atau aturan bagi. Tapi ini kan cara gampangnya karena 1 ya udah kita pakai tetap. Ini dinaikkan ke atas jadinya kalau ini jadi 1/u jadinya adalah u pangkat minus 5. Ya, jadi u-nya adalah x pangkat 2 minus x dan y-nya adalah 1/u pangkat 5. Jadi sama dengan u pangkat minus 5. Artinya dy per du, artinya turunan y terhadap u, itu adalah minus 5 dikali u pangkat minus 6. Minus 5 dikurang 1, jadinya minus 6. Jadi kalau u-nya kita masukkan lagi, x kuadrat minus x-nya, jadinya min 5 per x kuadrat min x pangkat 6. Ya, u pangkat minus 6, artinya itu sama saja dengan 1/u pangkat 6. Kemudian du per dx sama dengan turunan u terhadap x, u-nya x kuadrat minus x. Jadi turunan dari x pangkat 2 adalah 2x, turunan dari x adalah 1. Ya. Tinggal dikalikan dy per du, dikalikan dengan du per dx. Jadi minus 5 dikalikan dengan 2x minus 1 dibagikan dengan x kuadrat min x pangkat 6. Oke. Sekarang kalau nggak pakai u-nya gitu ya, nggak pakai u, kita u-nya cukup di dalam pikiran saja, misalnya di dalam hati fx sama dengan 1/x kuadrat min x pangkat 5. Ya, kurung. Jadi ini kita sederhanakan dulu menjadi x pangkat 2 min x dalam kurung pangkat minus 5. X pangkat 2-nya tidak minus ya, yang di luarnya ini yang minus. Oke. Sehingga turunannya fx-nya adalah kita turunkan dulu terhadap fungsi di dalam ini. Jadi adalah minus 5 dikalikan dengan x pangkat 2 min x pangkat minus 6. Kemudian dikalikan dengan turunan di dalamnya ini. Turunan dalam ini. Turunan dalam itu adalah 2x dikurang 1 dalam kurung ya, jangan lupa. Nah, 2x dikurang 1. Kemudian lanjutannya ya sudah tinggal ini kan x pangkat 2 min x pangkat 6 kan artinya kan posisi di bawah tuh. Jadi x pangkat 2 min x yang semula pangkatnya minus jadi positif. Kemudian di sinilah min 5 dalam kurung 2x minus 1. Selanjutnya soal nomor 5. Fx sama dengan x plus cos kuadrat x pangkat 5. Ini kalau diperhatikan nih ada 3 fungsi di dalam ini. Pertama fungsi pangkat 5, ya anggaplah dalam ini adalah u pangkat 5. Kemudian cos kuadrat x ini sendiri dalamnya ada 2 fungsi juga, yaitu fungsi cos x dan fungsi cos kuadrat x. Jadi di sini kita akan menurunkan ini juga. Jadi kita selesaikan ini dulu gitu ya misalnya. Misalnya cos pangkat 2x ini adalah cos x-nya adalah U1 misalnya. U1 sama dengan cos x. Jadi Y1 sama dengan U1 kuadrat. U1 kuadrat. Kemudian kita selesaikan juga dengan cara chain rule. dy1 per du1 sama dengan 2u1 alias 2 cos x
kemudian du1 per dx, berarti cos X diturunkan terhadap X, jadinya minus sin X, sehingga dy1 per dx-nya adalah min dari min sin X ini ya, jadinya 2 cos X dikalikan min sin X ini hasilnya adalah min 2 cos X sin X. Sudah dapat kita turunan dari cos kuadrat X-nya. Oke, baru kita lanjutkan ke fungsi yang lebih besarnya. Tadi U sama dengan X plus cos kuadrat X. Y-nya sama dengan U pangkat 5. Kita turunkan dulu nih U-nya. Kita turunkan dulu Y-nya terhadap U. Jadi 5U pangkat 4. Sama dengan 5 dikali X plus cos kuadrat X pangkat 4. Oke. Kemudian du per dx-nya kita turunkanlah. Turunan dari X adalah 1. Kemudian turunan dari cos kuadrat X ini tadi. Ya, min 2 cos X sin X. Jadi kita masukkan ke sini. Jadinya minus 2 cos X dikalikan dengan sin X. Kita sudah ada dy per du, dapat du per dx. Tinggal dikalikan. Jadi ini sama dengan turunan fx ini dy per dx sama dengan 5 dikalikan x plus cos kuadrat x pangkat 4. Ini dikalikan dengan du per dx dikalikan dengan dalam kurung 1 min 2 cos x dikalikan dengan sin x. Ya. Jadi ini akan menjadi semakin complicated kalau dalam ini ada lagi misalnya cos pangkat 2x ini dalamnya ini ada persamaan lain lagi ya. Jadi nantinya memang harus lebih apa ya, lebih cepat proses berpikirnya tanpa menuliskan begini.